Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini kita akan mengulas yang melanjutkan materi kemarin tentang single line dan hubungannya dengan konversi ke gambar program. Jadi poin-poin yang akan kita coba perdalam di sini adalah tentang masalah kontak. Jadi sebelumnya kita pahami dulu, kita ulas dulu untuk yang kemarin. Jadi kita untuk lebih memahami lagi di sini antara single line di sini kita bagi menjadi 4 line juga. Kalau untuk single line di sini dari sebelah kiri ke kanan, jadi di sini dari atas ke bawah ini untuk 1, 2, 3, dan 4 untuk garisnya. Sedangkan untuk di gambar program di sini ada 4 yang mulai dari kiri ke kanan seperti ini. Jadi dia mendatar, kalau single line menurun. Jadi untuk konversinya yang seperti kita ulas kemarin, di sini pemahamannya kita lebih simpelnya ini adalah untuk simbol-simbol di sini, ini adalah simbol yang ada, simbol huruf I1 di sini adalah mewakili dari ini, F2. Ini adalah ini. Jadi ini adalah kita anggap di sini adalah I1. I1. Baik itu nanti dia ini sebagai kontaknya adalah NC dan NO. Di sini kalau kita NC kita anggap aja di sini adalah I1-nya ini. I1. I1 ini dan ini adalah I1-nya yang NO. Oke, jadi di sini kalau kita biar lebih mudah, ini yang dimaksudkan adalah F2, ini F2 juga. Terus selanjutnya ini adalah I2. I2 di sini, I2 adalah menggambarkan dari tombol NC. Jadi di sini adalah I-nya I kecil, ini I2. Jadi di sini kita biar lebih mudah, ini adalah mewakili dari tombol S1 atau NC. Sedangkan di sini adalah S2. S2 di sini ini 4 karena kemarin kita waktu pada pelaksanaan kemarin kenapa bukan I3, karena I3 untuk terminalnya tidak dikasih penghubung atau kabel. Jadi di sini yang kita pakai adalah I4. I4 ini adalah mewakili dari S2. S2 di sini adalah I4-nya. Sorry, ini huruf besar. Jenisnya NO, jadi ini adalah I4. Terus yang ini di sini adalah ini adalah kontak NO punya K. Kita sampaikan dulu di sini. K di sini Q1 ini adalah mewakili sebelah ke K. Ini sama juga ini adalah Q1-nya. Jadi kalau seperti itu artinya di sini adalah K juga ini. Ini K. Ini K juga. Ini K kontak NO-nya, ini kontak NC-nya. Sama juga seperti ini. Ini NO yang dimasukkan oleh ini adalah ini. Ini adalah Q1. Sedangkan ini NC ini adalah Q1 kecil. Jadinya kontaknya adalah jenis NC. Terus di sini yang berhubungan dengan H1 ini di line kedua. H1 ini karena dia menuju ke output, jadi di sini berhubungan dengan output Q2 ini. Terus untuk Q1 untuk H2 ini merupakan output dari Q3. Oke, untuk Q2 tadi ini adalah H1, ini H2, Q3, ini Q3-nya yang lebih mudah kita memahaminya. Di sini Q4 yang mewakili dari H3, indikator nomor 3. Jadi di sini adalah Q4. Ini dianggap H3. Jadi dari ini diharapkan bahwa pemahaman bahwa ini di dalam single line ini kalau mau kita konversikan ke dalam gambar program,
ini jadi I1 mewakili F2, I2 mewakili S1, I4 mewakili S2. Ini adalah kontak dari ini adalah kontak dari ini jenis NC, ini jenis NO, ini lampu H1, H2, 3, dan ini adalah open load yang jenisnya kontak bantu NO. Sampai di sini untuk konversi tidak ada masalah. Jadi kita sudah mengkonversi semua gambar di sini ke dalam sebuah gambar program. Tetapi nanti waktu yang jadi masalah ketika terjadi kita akan menginstal wiring. Jadi instalasi waktu kita menghubungkan dengan perangkat yang sebenarnya. Contohnya kita ini berhubung yang perangkat nanti kita menghubungkan ke overload ini. Kita pilih di sini S1, S2. Kalau yang lain ini tinggal nunggu aja, nggak apa-apa. Kalau sisa output yang jadi masalah adalah kendalinya. Kita fokus ke sini. Kita ambil contoh S1. S1 ini adalah jenis tombol jenisnya adalah NC, normally close. Artinya apa di sini? Kalau kita normally close, artinya begitu mendapat supply, ini mendapat supply. Seandainya dalam ini kita ibaratkan di sini aja. S1 ini dalam instalasi, ketika kita hubungkan dengan kontak S1 yang sebenarnya adalah S1 di tombol. Jadi kalau di tombol kita langsung kita hubungkan kontak NC-nya. Jadi begitu kita kasih seperti ini. S1 ini kemana? Ini kan sebenarnya adalah S1 nanti adalah merupakan sinyal menuju ke I2 dalam program. Artinya kan apa? Artinya adalah begitu kita ini ada supply, ini pasnya supply ke sini, akan terjadi perubahan pada kontak di dalam gambar ini. Kenapa? Karena dia sudah mendapat sinyal langsung dari ini. Dari S1 ini otomatis di sini akan berubah. Perubahan ini akan mengakibatkan untuk I1 di sini akan terbuka. Jadi menjadi ini terbuka. Dampaknya apa? Ketika terbuka otomatis di sini supply di sini akan terputus. Ini memerintahkan ini untuk ketika mendapat sinyal dari tombol realnya di instalasi, dia akan langsung membuka. Artinya supply itu akan terputus malah di sini, tidak bisa lihat ke sini. Jadi ketika ada supply masuk ke sini, dia akan diputuskan oleh ini. Kasusnya seperti itu. Jadi untuk biar kita lebih mudah, jadi ketika kita akan menginstal, kita harus pahami dulu bahwa kalau gambar yang kita ikuti adalah langsung dengan konversi ini langsung dimasukkan ke dalam program, otomatis di dalam instalasi kita harus menyesuaikan. Artinya apa? Jadi maunya di sini untuk tombol untuk I1 ini akan berubah ketika ditekan mendapat sinyal. Jadi pada prinsipnya di sini kita tidak bisa menggunakan S1 yang real, yang di sini kontak S1 yang NC, S1 yang NC yang akan langsung mengasih sinyal untuk berubah sebelum diperintah. Artinya di sini waktu MCB sudah on dapat supply, dia langsung memberi sinyal ke I1, I2 otomatis akan terbuka. Itu kasusnya. Jadi untuk lebih ini, jadi kalau yang memungkinkan kita pakai di sini adalah kita justru memakai tombol jenis kontak NO. Kenapa? Karena di sini dia harusnya diam sebelum diperintah. Dia tidak boleh berubah ketika sebelum diperintah mendapat sinyal dari tombol di S1. Jadi itu untuk kasus NC. Jadi kita membicarakan di sini adalah ketika ini kontak realnya. Jadi di sini maksudnya adalah seperti ini. Di sini artinya ketika realnya adalah NC. Ini untuk jenis kontak realnya, tombolnya NC memerintahkan ke dalam gambar program. Ini kita ambil contoh S1, kita bicarakan ini NC ini adalah S1, ini NC mengarahkan ke I1, di sini I2, maaf. Jadi otomatis di sini
dampaknya apa? Ketika ini yang kita masukkan adalah kita hubungkan ini adalah tombol NC, dia akan langsung mengasih sinyal ke dalam program untuk merubah I2 ini. Jadi kalau sedangkan pada gambar ini sebenarnya I2 begitu belum ditekan dia tidak boleh berubah sebenarnya. Jadi akibat dari ini langsung mendapat mengasih sinyal, otomatis ini justru akan terbuka. Ini untuk kasus. Jadi seperti ini artinya kalau kita mengasih suplai NC ke dalam simbol gambar NC juga, artinya dia akan membuka sebelum diperintah. Nah, jadi untuk lebih sebenarnya kalau ini tetap kita fungsikan sesuai dengan gambar, ini tetap jadi S1 ini harusnya justru adalah NO. Maunya adalah ini akan berubah ketika ini benar-benar ditekan, dihubungkan. Jadi ketika dia didiamkan, artinya di sini akan fungsinya akan menghubungkan langsung. Tapi begitu kita akan membuka ini, otomatis kita tekan sinyal saat ini akan baru terbuka setelah mendapat sinyal. Itu poinnya. Jadi artinya ada reaksi baru ketika sudah mendapat sinyal. Ini untuk kasus di sini untuk simbol di sini NC dan dengan fisik memakai tombol. Jadi kalau pelaksanaan kemarin yang kita sudah laksanakan adalah tombol-tombol kita posisikan, kita ambilkan yang NO semua, sedangkan gambar kita posisikan tetap. Kalau sebaliknya, kalau kita ingin di dalam gambar instalasi di situ kita berpatokan pada ini, jadi nanti gambar yang kita rubah. Jadi gambar dirubah berarti kalau kita paksakan di sini S1 adalah NC, berarti di sini harusnya ini adalah jenis NO. Jadi kalau realnya di sini adalah NC, ini yang I2 ini bukannya NC, tetapi kita harus malah kalau kita gambarnya yang menyesuaikan, berarti ini I2-nya adalah jenisnya NO, I2 besar, I-nya I besar. Jadi dia akan menutup ketika ini ketika ini NC, ini akan langsung menutup, bisa menghubungkan. Jadi walaupun gambarnya NO, begitu mendapat sinyal dia akan langsung menutup. Itu fungsinya seperti itu. Jadi ketika ditekan dia mati, baru ini buka lagi seperti semula. Jadi untuk ini pada ini untuk kasus untuk yang jenis tombolnya sama juga di sini. Jadi intinya adalah sinyal. Jadi sinyal itu diharapkan sinyal akan terjadi reaksi setelah dia mendapat sebuah, kalau tombol mendapat tekanan atau kalau overload. Contoh kita ambil overload juga. Kita ambil di sini adalah I1. Ini adalah permasalahan dari I1. I1 kenapa I1 kita ambil contoh? Karena di sini adalah dia merupakan pengaman semua. Sistem di sini akan teramankan oleh ini. Jadi sangat tergantung ini membuka atau menutup. Jadi ketika kita di sini kontak ini, kita membicarakan kontak ini. F2 di sini adalah jenis kontaknya. Kalau kita sesuaikan gambar, kita instalasinya kita pakai NC. Ini kita ambilnya di sini adalah jenis kontak NC, yang kontak bantu NC yang dipakai. Kenapa kalau NC artinya seperti ini, sama seperti yang kita jelaskan tentang I2 tadi. Ketika kita pakai F2 ini jenis kontak NC, yang terjadi adalah begitu powernya ini mendapat powernya on, ini akan langsung memberi perintah ke I1 untuk berubah. Padahal di sini posisinya F2 ini belum bekerja sebenarnya. Ini posisi normal ini. Artinya overload di sini posisi tidak dalam posisi beban lebih. Jadi tidak kontaknya masih posisi normal. Jadi hasilnya adalah begitu ini dapat suplai, ini belum apa-apa, ini langsung mengalirkan ngasih sinyal ke I1. Artinya kalau I1 di sini dia begitu mendapat sinyal, dampaknya apa? Ini akan terbuka. Jadi kalau ini terbuka, artinya semua sistem di sini yang kita bicarakan ini akan semua terputus. Dari sistem di belakang dari I1 ini tidak akan bisa berfungsi walaupun kita mengasih sinyal ke I4, kita kasih sinyal dari tombol I4 karena diputuskan oleh ini. Jadi
Kalau kita menginginkan gambar ini tetap, gambar programnya tetap, kita harus di sini jangan NC yang dipakai. Kita maunya begitu ada reaksi overload itu dia baru berubah, baru sinyalnya baru sampai. Tapi artinya di sini adalah NO yang dipakai. Jadi ketika on, NO ini akan diam saja kan, begitu dia walaupun ada supply, karena dia NO dia akan diam karena kondisi normal terbuka, sehingga posisi kontak di gambar ini walaupun in NC ini akan tetap bertahan, artinya bisa dipakai bertahan di sini. Tujuannya adalah sistem di belakangnya akan bisa bekerja karena di sini tidak mendapat sinyal dari kontak bantunya. Di situ jadi di sini kita akan membedakan itu. Jadi kalau instalasi kita sesuaikan atau gambar yang kita sesuaikan, kita dulu yang mana dulu. Kalau dulu gambarnya kita sudah kita program dengan sesuai dengan ini, artinya kita memakai instalasi tidak boleh lagi dengan memakai instalasi tombol S1 untuk I2 ini mendapat sinyal dari S1 yang jenisnya NC, tetapi S1 yang jenisnya harus dipakai adalah NO. Sama juga ini kontak yang dipakai untuk I1 di sini, walaupun pada gambar di sini adalah NC, tetapi pada instalasinya nanti yang kita pakai adalah NO. Tujuannya apa? Ini tadi, dia tidak boleh terbuka sebelum ada sinyal overload. Oke, demikian untuk uraiannya masalah sinkronisasinya. Oke, untuk selanjutnya akan kita lihat di realnya, di gambar. Di sini adalah kondisi sistematik relay ketika belum dijalankan, artinya posisi stop. Gambar yang di dalam sini adalah untuk I1, kita fokus I1 dulu. I1 di sini adalah yang di atas sesuai dengan single line tadi. Ini yang ini tunjukkan ini I1 di sini posisinya adalah NO yang dipakai. Ini NO, yang bawah yang menuju ke lampu ini adalah jenisnya NC. Jadi gambar sebelum dia posisi stop adalah ini I1 jenis NO, artinya dia kalau begitu kita langsung nanti kita kasih supply, artinya kasih supply dia akan langsung tertutup ketika suplainya mendapat sinyal dari overload, dari kontak overload. Jadi di sini kita perhatikan adalah untuk jenis ini overload yang sisi I1 di atas adalah NO, yang bawah yang menuju lampu adalah NC. Jadi ketika kita ingin menjalankan, kalau kondisi seperti ini, kalau posisi normal, harusnya di sini adalah dia harus mendapat sinyal dulu, baru nanti posisi rangkaian di belakangnya ini akan bisa bekerja. Jadi di sini harus posisinya harus tertutup. Jadi kalau kita ingin tutup, artinya dia harus mendapat sinyal NC, sinyal langsung. Begitu MCB on, kita operasi, ini harus bekerja ketika di sini. ini artinya kita sinyal ini kita harapkan di sini ini adalah kontak NC. Jadi kontak NC di sini akan langsung mengasih sinyal ke sini, mengasih sinyal ke I1 ini melalui terminal ini dari sini. Jadi kalau kita posisinya seperti itu, artinya ketika kita posisi normal, ketika kita akan menjalankan program ini posisinya adalah seperti ini. Jadi yang tadi asalnya posisi belum bekerja adalah seperti posisi kontaknya adalah NO. Ketika ini kita posisikan running, jalan, yang terjadi adalah seperti ini. Kita fokus ke di sini, kita fokus ke I1. Perhatikan I1 yang atas. Di sini adalah I1 yang atas. I1 yang atas itu dia di blok itu artinya dia bekerja atau berubah. Berubah itu otomatis di sini semua sistem yang di belakangnya. Ini ketika kita ingin menekan ini kan ini adalah tombol di sini adalah simbol NC. NC di sini adalah sebenarnya adalah dari tombol NC. Di sini ketika ini artinya ada reaksi ketika kita menekan untuk
yang I4 nya. Perhatikan I4. Sini ketika I4 bisa bekerja, yang berhubungan dengan kontaktor atau Q1 sini. Sini Q1 semua ngeblok. Q1 kontaknya, baik itu ini untuk kontak-kontaknya, kontak bantunya, NO di sini untuk ini langsung nyala. Ini bekerja. Bekerjanya ini adalah ketika reaksi untuk yang kontak jenis NC ini, dia memutuskan otomatis yang lampu ini tidak akan dapat supply. Ini akan bekerja, lampu H1 nyala karena kontaktor di sini mendapat supply dari Q1 seperti itu. Dan yang terakhir di sini adalah perubahan tadi ini yang awalnya adalah ketika sebelum bekerja, yang bekerja ini kita posisikan ini. Jadi artinya ini yang saya perjelas adalah posisi di sini adalah I1. Ketika kita dalam posisi sebelum bekerja, gambarnya, kalau gambarnya ini adalah NO, dia harus mendapatkan sinyal dulu baru bisa berubah. Ini kita stop, kita kasih sinyal ke posisi ini. Tujuannya untuk men-stop ini. Oke, jadi semua sistem mati. Di sini Q1 yang langsung dapat supply karena di sini untuk I1-nya masih tetap bisa mengalirkan arus.